ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Kekasih Kristus, kita akan bersama masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kami. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan dengan bersama menyanyikan Kidung Kesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kekasih Kristus, saat ini kita bersama akan membaca dari kitab Amos pasal 7 ayat 10 sampai 17. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos,
Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, nyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel.' Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, 'Janganlah bernubuat menentang Israel, dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak.' Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Kekasih Kristus, berbeda dari kebanyakan nabi, Amos bukanlah seorang terpelajar atau imam. Ia pekerja. Ia berusaha menambah pendapatannya yang tidak mencukupi sebagai peternak dengan pekerjaan memungut buah pohon arah hutan. Allah lah yang menariknya dari pekerjaan itu dan menyuruh ia pergi ke kerajaan utara, kepada orang Israel yang tidak ramah itu. Kekasih Kristus, Amazia, nabi profesional, menyangka bahwa Amos bernubuat hanya untuk mencari sesuap nasi. Karena itu ia menyarankan Amos pergi mencari untung ke Yehuda, sebab jenis pelayanan seperti yang dilakukannya pasti akan lebih disukai orang di sana. Amazia sedikit pun tidak menduga kepada siapa saran itu diberikannya. Kekasih Kristus, untuk kita renungkan bersama, hamba-hamba Allah yang sejati bukanlah orang-orang yang dapat disewa sebagai orang upahan. Mereka menunaikan pekerjaannya bukan sebagai mata pencaharian, tetapi karena penugasan ilahi. Dan Amos adalah utusan Allah. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai, mari kita satukan hati di dalam doa syukur, syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Bersyukur ya Allah untuk refleksi sabda yang boleh kami dengar, menjadi pengingat bagi setiap kami untuk berlaku jujur di hadapan-Mu dan di hadapan sesama, sehingga nilai kehidupan bersama menjadi penting di dalam kehidupan lingkup sosial yang kami jalani. Saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk situasi dunia, situasi bangsa dan negara kami Indonesia. Pandemi virus corona belum berakhir, sudah disusul berupa bencana alam dan bencana sosial kemanusiaan yang terjadi. Menjadi keprihatinan kami bersama. Jika saatnya kami untuk bergerak tanpa memandang siapapun mereka, baik dalam wujud doa-doa kami
baik dalam wujud daya kami maupun juga dalam wujud dana kami, setidaknya meringankan beban saudara-saudari kami itu. Ya Allah, Kau memampukan kami, umat-Mu, untuk mengambil bagian, memerankan diri di dalam penyelamatan kepada saudara-saudara kami ini dalam wujud-wujud yang beraneka macam sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Terkhusus umat-Mu GKJ Salatiga Timur, dalam situasi keterbatasan kami pun dimampukan untuk sungguh-sungguh menjadi jalan berkat-Mu bagi sesama. Langkah gereja di dalam mewujudkan pemeliharaan dan kesaksian melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, Tuhan rahmati dan restui. Tapi juga para pelayan-Mu, baik sebagai anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan, dan tim, yang juga terus berupaya untuk mewujudkan pemeliharaan dan kesaksian itu, Tuhan rahmati restui. Terlebih juga hidup dan kehidupan umat-Mu dengan segala pergumulan harapan dan kebutuhan hidupnya, dari anak-anak sampai di Yuswa, Allah juga terus campur tangan dan menolong, melimpahi mereka dengan damai sejahtera dan sukacita. Dengan segala pergumulan harapan dan kebutuhan hidupnya, mereka terus tegar melangkah menapaki perjalanan hidup yang Tuhan izinkan. Bahkan kami juga semakin bertekun untuk saling memperhatikan, mendoakan, mendorong dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur satu dengan yang lain. Hingga biarpun kami terpisah-pisah, kami tetap merasa dekat erat, bersekutu bersama sebagai milik Kristus di GKJ Salatiga Timur ini. Rencana pembiakan dan penahbisan di tanggal 18 Februari 2021 nanti, Tuhan rahmati dan restui, boleh berjalan dengan lancar, baik. Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati umat-Mu, panuwun dan penyangunan umat-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa, keadilan, kebijaksanaan Allah. Inilah ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyunan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih Kristus, saatnya kita akan bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Kristus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.